bersama Coach Antonius Arif dan saya Anna Melani dan saya RR Karina Alfiani. Ya, kita akan memulai acara pada sore hari ini. Oke, Karin, kita sore hari ini mau bincang-bincang tentang apa ya? Kita mau bincang-bincang tentang virtual selling, Bu. Kan sekarang di era new normal ini kan pasti penjualan akan sulit, Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang virtual selling. Oh, oke. Virtual selling ini nanti akan dibawakan oleh siapa, Karin ya? Oleh Coach Antonius Arif. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ke pembicara kita, mungkin kita memperkenalkan diri sedikit ya. Kita ini siapa gitu ya, Karin ya? Ya. Oke, silakan Karin. Yang pertama adalah Corpora Consulting, adalah lembaga pengembangan SDM-isasi, selling dan leadership. Dan pembicara kita kali ini adalah Coach Antonius Arif. Ibu tahu kan? Oh iya. Saya pernah dengar ya. Kalau nggak salah beliau itu dulu pernah bekerja di perusahaan ya. Iya. Memang background beliau sales ya. Iya. Oke, beliau itu S1, S2-nya marketing, kemudian beliau bekerja mulai dari level staff sales sampai posisi director sales. Ya, wah, benar-benar orang sales ya ini. Aduh. Oke, jadi dengan pengalaman beliau, dengan apa yang sudah beliau dapatkan selama bekerja, mungkin akan beliau sharing dengan kami ya, dengan kita ya, Karin ya. Oke, kita mulai saja, Karin. Ya, marilah kita sambut Coach Antonius Arif. Halo teman-teman, apa kabar? Seru kan? Ya. Oke. Gimana sekarang, Karin? Kita lanjut lagi ya, lebih Ya. seru ya. Tadi kita udah bahas apa sih, Karin? Saya akan sharingkan baru nanti yang kedua adalah bagaimana yang harus melakukan tentang initial meeting pertama kali dengan metode virtual selling. Oh, berarti ini dibagi juga nih yang peserta ya. Dibuka juga ya. Betul, jadi virtual sellingnya di bagian ketika sudah bikin janji, sekarang mau ketemu kan? Nah, bikin ketemu nanti ada tahap-tahapnya tuh. Jadi ada tahap-tahapnya yang saya bisa sempat sharing kayaknya adalah berkaitan dengan initial meeting. Jadi bikin bagaimana orangnya mau ketemu sama kita. Yang kedua sudah ketemu, tadi kan sudah cara temui udah ya. Tinggal bagaimana, memang ada skripnya, ada caranya. Bahkan LinkedIn saya pun juga punya cara loh. Bahkan cara saya melakukan LinkedIn, saya sampai hari ini total saya baru pakai LinkedIn kurang lebih 3-4 tahun dan saya sudah dapat uang kurang lebih sekitar 2 miliar dari LinkedIn. Jualan, bukan apa-apa, jualan dan jadi benar-benar menggunakan untuk transaksi dan sebagainya. Satu initial meeting, yang kedua adalah uncovering needs, berarti menggali kebutuhan. Yang ketiga adalah presentasi solusi. Yang keempat, handling objection. Yang kelima, baru closing. Walaupun kalau ditanya virtual selling masih lanjut kemana? Masih ada lagi, masih panjang ceritanya, masih panjang banget. Nah, inilah yang akan kita sharingkan. Jadi nanti sebentar lagi setelah jeda yang berikut ini, kita akan bahas tentang initial meeting. Jadi saya izin minum dulu ya, teman-teman ya. Itu dulu, ya saya silakan. Ya. Oke, kita minum kali ini, Karin Dulu ya, kita minum dulu ya, Bu. Coffee for your soul ya. Bisa didapat di mana nih, Karin? Ini enak nih. Kita bisa klik di Gojek, Bu, dengan keywordnya nih, Coffee for your soul. Bisa Oh. diorder dari Gojek, dan ini khusus untuk di Jakarta. Jadi kalau teman-teman di luar kota bisa main ke Jakarta, cobain dulu Bu kopi dari Pak Arif. Tuh, Coach Arif loh yang bikin kopinya nih, boleh dicoba nanti ya. Nah, untuk lebih detail, untuk lebih lengkapnya, ikutin Virtual National Sales Conference. Ada siapa aja sih, Karin nanti? Nah, ini ada 10 trainer, Bu. Tapi kita ada bonus sesi 1 materi. Jadi 10 trainer dengan 11 materi. Wah, keren ya. Ya. 10 pembicara, kasih Ya, bonus lagi ya. ya, untuk Oke. pembicaranya ada Pak Koma, Pak Andre, Bu Foni, ada juga Pak Harley, terus ada juga Pak Sumardi. Pak Sumardi ya, yang Ya. maut ya. Ya, Oke. terus ada Pak Rahmansyah, Pak ada Pak Adit juga. ada Coach Adit ya, oke. Terus ada juga Pak Arif juga sendiri. Coach Antonius Arif ya. Ya. Oke. Kemudian ada Pak Salim. Oh iya. Salim Sutiono ya. Pak Salim Sutiono ada di sana. Pak Firja juga Iya, ya. ada. Wah. Dan nanti ada di bonus sesinya Coach Antonius Arif membahas tentang virtual selling. Wah, keren. Sekarang nih apalagi nih, Karin? Kita lanjutkan satu materi dulu, langsung kita Q&A ya Coach. Ya, boleh, silakan.
Oke, ya. Saya udah selesai minum, jadi bisa lanjut nih ya. Nah, jadi memang ngajar itu juga membutuhkan energi. Oke, kita mulai bicara mengenai virtual selling tadi berarti ada 5 poin di dalamnya. Jadi virtual selling dari awal, dari prospek sampai melakukan janji meeting. Nah, di janji meeting ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini masalah yang menarik di janji meeting. Di janji meeting yang harus diperhatikan, yang pertama adalah sekarang zamannya kita buat janji meeting. Nah, janji meeting itu tetap bisa diselenggarakan walaupun hanya via online, walaupun hanya melalui Zoom atau melalui Google Meet. Wow. Nah, yang menariknya adalah Zoom itu, apakah perlu bayar? Mungkin saya bilang, aduh, perusahaan nggak mau keluarin duit buat saya. Teman-teman, Anda berkorban sedikit. Toh juga kalau mau gratis bisa kok, cuma kalau Anda meeting berdua, itu bisa unlimited sama Zoom per hari ini ya. Tapi kalau misalkan Anda, bukan 45, 40 menit gratis. Tapi kalau buat Anda yang berbayar, setahu saya cuma $14,9, kurang lebih nggak sampai 200.000. Itu sama dengan kayak Anda beli Starbucks 4 atau 5 gelas, tapi Anda sudah dapat ruang meeting dan bisa meeting sama mereka. Dan bisa 100 orang. Nah gini, jadi maksud saya adalah, udahlah Anda invest saja sedikit untuk bikin janjian, bisa bikin ketemu sama orang. Di initial meeting ini yang paling penting. Nah satu, yang kedua, nah ini maksudnya apa yang mau saya kasih gambaran. Ketika meeting ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya untuk bikin penjualan. Walaupun nanti urutannya adalah melakukan ini ya, tetap melakukan proses ini, uncovering ini, karena harus uncovering. Yang paling penting adalah kebanyakan kesalahan para sales ketika melakukan virtual selling. Pertama, initial meeting, kamera dimatikan. Kamera dimatikan, yang muncul logo perusahaan. Nah, menurut penelitian, orang tertarik, orang percaya kepada Anda kalau dia melihat muka Anda, melihat ekspresi Anda, melihat semangat Anda, melihat dan juga mendengar suara Anda, bukan hanya mendengar. Kalau cuma dengar mah nggak perlu pakai video, telepon juga bisa nih. Nah, keuntungannya, menurut saya pengalaman sebagai seorang sales, keuntungannya adalah menggunakan virtual meeting, kita bisa membuka data banyak loh. Contoh, pengalaman kita ya, ketika lagi presentasi, kita mau menunjukkan testimoni, menunjukkan video, menunjukkan apa, bisa, itu bisa kita lakukan. Tapi cara meetingnya ada caranya. Nggak bisa, ini pengalaman kami, dan kami menemukan kebanyakan kesalahan para perusahaan adalah apa? Meeting. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu, terima kasih telah mengundang kami untuk hadir meeting di sini. Kami adalah corporate consulting, kami adalah perusahaan training yang bisa memberikan jasa bagaimana meningkatkan omset Anda 3 kali lipat. Ya, dan kami itu belum apa-apa sudah langsung dia memperkenalkan diri. Nah, kesalahan para sales adalah presentasinya itu. Jasa-jasa yang kami lakukan adalah A, B, C, D. Itu kesalahan. Sales tidak boleh melakukan itu. Sales harus ngomong adalah bagaimana caranya membuat. Nah, ini. Hook-nya dulu apa? Hook-nya apa yang membuat perhatian? Contoh, kalau saya suka pakai hook-nya gini. Ini hook saya ya. Bapak Ibu terima kasih telah mengundang kami dari ini. Saya cuma hanya mau menunjukkan kepada Anda, banyak orang yang berharap terjadi adanya training bisa meningkatkan omset Anda. Saya jawab tidak. Akhirnya dia, loh kok tidak? Loh bahwa itu kalau tidak buat apa saya manggil Anda meeting kan gitu asumsi mereka. Saya jawab tidak. Kok tidak? Iya, karena training yang metodenya tidak tepat dengan cara salah itu cuma bisa berefek dampak cuma 3% saja. Langsung bengong kan? Bukan. Nah, langsung saya tunjukkan relatednya apa, kemudian bagaimana caranya, bagaimana bridgingnya sampai mereka semua selesai dan mereka baru kemudian kita bilang. Oleh sebab itu, baru kita bilang, saya mau bertanya beberapa hal kepada Bapak Angkepin. Baru masuk. Nah, kebanyakan tidak. Kebanyakan mereka bilang, kami adalah perusahaan ini, kami adalah berdiri sejak tahun, ada yang ngomong kan, saya ingat banget ada satu perusahaan asuransi ngomong, kami dari PT ABC, kami adalah perusahaan asuransi yang berdiri sejak tahun 1813. Dalam hati gue, kenapa ke 1813? Capek juga dia berdiri, gak duduk-duduk, kan gitu maksudnya. Itu yang terjadi karena mereka hanya presentasi, perusahaan kami berdiri sejak ini, nenek moyang saya adalah seorang pelaut, ya nggak penting banget itu. Itu yang terjadi di Indonesia ini, itu kesalahan yang sangat fatal. Pertama, cara
presentasinya, cara membuat presentasinya. Oke, yang kedua, bukan hanya sekedar cara presentasi, tapi yang kedua adalah bagaimana cara dia memunculkan mukanya di dalam Zoom, dalam media. Ada berbagai metode, ya, metode yang saya kasih gambaran. Yang pertama, kalau nggak videonya mati, atau yang kedua, saya pernah banget menemukan sales mereka belakangnya matahari terang banget, jadi backlight, muka salesnya itu semua. Aduh, ini bagaimana mau jualan? Mukanya dari nggak kelihatan, gimana mau jualan? Dua kesalahan utama. Yang ketiga, kalaupun mukanya kelihatan, kadang-kadang orangnya nengok kemana-mana. Dia nggak melihat kepada kameranya. Ya, keempat, ada juga orang yang terlalu dekat. Nah, jadi misalkan saya beri contoh, terlalu dekat maksudnya seperti apa? Teman-teman, tolong diperhatikan kamera Anda, lihat layar Anda, apa yang Anda rasakan? Saya deketin ya. Apa yang Anda rasakan? Pasti Anda mundur. Dijamin pasti Anda mundur. Kenapa? Ini yang terjadi karena kita adalah orang tetap butuh bukti, walaupun bukan physical distancing ya masuk kamera. Tapi dimanapun ada area-area intim yang kita nggak boleh terlalu dekat. Kalau saya bersama pasangan saya dekat-dekat gini mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bukan pasangan kan nggak boleh. Ini adalah area, jadi ada area khusus. Nah, itu yang akan dibahas juga. Jadi bagaimana caranya kamera yang tepat supaya bisa meetingnya juga tepat prosesnya. Belum lagi kadang-kadang ada kamera yang terlalu bawah atau kameranya terlalu atas, jadi berarti begini. Gitu ya. Belum lagi mukanya agak blur dan sebagainya. Itu ada metodenya. Di luar bagaimana cara meetingnya, bagaimana cara ngatur kameranya, cara settingnya, ada rumus, semuanya ada rumus. Nah, itu yang dilakukan sama virtual selling. Kalau banyak orang yang mengatakan, alah pakai kamera mah gampang. Enggak loh teman-teman. Saya sudah membuktikan, saya pun masih jualan sampai hari ini. Kami menemukan, itu nggak sesederhana itu. Dan makanya kami melakukan riset dan melakukan penelitian. Dan kebetulan materi virtual selling ini adalah materi yang saya dapatkan langsung dari Inggris. Jadi materi dari Inggris, ini yang kemudian saya sharingkan, ini yang terjadi. Dan memang saya terbuktikan, metodenya menarik banget. Jadi bagaimana cara kita di kamera, bagaimana cara menatap, gimana orang percaya, kemudian menggali kebutuhan, belum lagi tentang menyapa. Ini ada satu tips yang menarik loh. Tips yang pertama, kalau pertama buka kamera nyala, ini yang harus dilakukan. Ini penelitian. Orang suka dengan apa ini? Dadah. Say hello. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga Anda semua baik-baik saja. Sapa. Jadi sebenarnya dengan kamera, dengan menyapa, maka tingkat Anda akan langsung lihat, orangnya ramai ya. First impression matters. Ini kata kunci penting. Ya, nah ini yang harus Anda lakukan di depan kamera. Belum lagi nanti teknik bagaimana menemukan kebutuhan dan sebagainya. Mungkin itu yang saya bisa sharing per hari ini. Oke, itu aja. Kita buka Q&A ya, Coach. Wah, ada banyak pertanyaan. Pertanyaannya apa? Sudah banyak ya pertanyaannya nih. Pertanyaannya apa? Wah. Nah, ini pertanyaannya karena tulisannya kecil-kecil, mungkin dibantu kali, Mas Adi. Mungkin dibacain, Mas Adi. Mungkin bisa dibantu baca. Dibantu? Ya dibantu aja, dibaca. Silakan dibantu. Farmer berarti existing customer? Ya. Betul. Farmer adalah existing customer. Customer yang ada, customer yang sudah Anda miliki, itu adalah farmer. Tapi kata kuncinya, share of wallet. Anda harus tingkatkan omset. Kebanyakan enggak. Mereka cuma hanya mau customer segitu-segitu aja. Dan atasan suka tidak mau mendevelop atau tidak membuat supaya mereka bisa meningkatkan omset. Meningkatkan omset gampang. Cukup 2 kali lipat. Caranya apa? Farmer cukup memahami tentang mereka, bisnis acumen sama mereka, bisnis tentang mereka, maka omset bisa naik. Oke, ada lagi yang mau tanya lagi? Contoh melakukan hook. Contoh melakukan hook tadi sudah ya, sudah dijelaskan Buana ya. Oke, ada lagi yang lain? Oh, ada yang masih belum paham dengan initial meeting ya. Oh ya, initial meeting ini. Ya. Apa yang nggak dipahami? Bisa tolong dijabarkan. Ya, tadi initial meeting tadi yang tadi saya katakan, yang pertama adalah bagaimana cara presentasinya, pasti gitu kan ya. Pertama adalah bagaimana caranya kita menyiapkan preparation-nya, pasti ada preparation-nya, kamera dan sebagainya. Kamera harus disiapkan. Yang kedua adalah mengenai body language dan expression-nya. Ya.
body language dan micro expression-nya, ya. Yang ketiga adalah tadi menggunakan cara presentasinya dengan metode yang tadi, hook, relative, ya dan lainnya, gitu. Oke? Ada lagi? Jadi ini gambarannya. Nanti lebih jelasnya setiap bagian ada di dalam workshop saya. Ini ada yang menarik kayaknya nih Pak Coach Antonius Arif. Ya, gimana? Ada yang bertanya mengenai rumus 10-10-10. Oke. Itu kan dilakukan secara bertahap. Ya. Nah, adakah solusi kalau sebagai seorang sales baru dan di mana target sudah dijalankan, sedangkan dia tetap harus dituntut untuk closing harian. Nah, yang ini, jadi 10-10-10. Bagaimana dia bisa melakukan secara bertahap? Nah, ini kesalahan para sales. Ini kata kunci, ada kunci lagi, bayarkan kunci. Ini ngomongin B2B apa B2C? Ini dari B2B apa B2C? Hah? dari teman kita di Live ya. Dari Live, dari teman kita Oh ya, di Benny Live ya. Semarang. Saya jawab. Semarang. Teman-teman, ini masih harusnya saya kenal nih. Saya cuma kasih gambaran, ini kesalahan kita. Jualan itu prosesnya 3 bulan. Ini adalah maksimum. Jadi 3 bulan ini proses maksudnya apa? Yang ditanam bulan ke-1 itu akan panen 3 bulan kemudian. Ini yang udah paling cepat. Kalau hari ini kita jualan nggak ada closing, artinya Anda nggak pernah nanam waktu itu. Anda nggak pernah prospek sebelumnya. Berarti Anda tidak pernah tanam tapi mengharapkan tuai. Mimpi. Kesalahan utama sales suka mau mengharapkan cepat doang. Itu udah banyak banget saya dapetin. Jadi yang pertanyaan yang paling saya paham, mungkin Anda dapat challenge karena Anda harus cepat berjualan dan sebagainya. Saya cuma kasih gambaran. Ingat, kalau Anda kepepet, sekarang kondisi kepepet, apa yang Anda lakukan? 80-20. Apa itu? Pareto. Iya, Pareto. Maksudnya, cari customer Anda yang baik sama Anda, yang hubungan yang baik, deketin itu dulu, yang paling gampang. Itu yang paling cepat, prosesnya bisa Anda potong. Tetapi jangan lupa Anda tanam. Kebanyakan sales tidak pernah tanam. Bahkan seorang Antonius Arif pun kalau datang dadakan, langsung jualan berharap closing itu, lupakan. Nggak mungkin, semua harus ditanam. Saya banyak banget buanan perusahaan-perusahaan asuransi kayak gitu. Maunya berharap jualan hari ini closing. Bisa. Tapi tidak semuanya bisa begitu, apalagi corporate B2B. Kalau B2C, paling kan butuh waktu 3-1 minggu. Kalau B2B, memang butuh waktu sampai proses 3 bulan. Kalau B2C, bisa 3-1 minggu, bisa. Closing, bisa. Bahkan 1 kali ketemu bisa closing, bisa. Caranya, nangkap ikan bandengnya jangan di laut. Apa tuh maksudnya? Buana Sumatera Barat. Apa tuh? Nah, di tempatnya ikan bandeng itu. Yang memang ikan bandeng itu ada yang artinya yang memang yang punya duit, yang bisa bayar itu dideketin. Oh, nafsu saya. Wah, target prospeknya berarti apa ya? Mas Adi bilang sabar. Terlalu semangat ya. Karena gini loh, saya mau ngomong gini bukan apa-apa. Karena saya menemukan adalah Anda mau berharap closing, tapi deketinnya kepada orang yang lagi nggak punya duit. Oh iya, udah terjawab tuh Coach. Oh. Terima kasih atas Oh, jawabannya. langsung dijawab ya? Iya. Ya. Siapa namanya? Ya. Di sini sih ada ya. Enggak ada namanya. Oke, Nah, lanjut. ya, teman-teman. Baiklah. Nah, waktunya sudah semakin ini ya, sudah selesai ya. Kita Iya. sudah tidak terasa sudah 1,5 jam ya kali Iya, ya. sudah Kita 1 jam 1,5 bersama jam Coach lebih ya. Antonius Arif. Nah, kita mau tutup acara kita sore hari ini. Ya, oke, kita ada quotes dari Coach Antonius Arif. Ada kutipan-kutipan untuk Kutipan para untuk ya. Ya, yang saya mau sampaikan cuma satu hal. Di dalam masa kondisi COVID ini, dalam kondisi corona ini, dalam masa pandemi, dalam masa apapun yang namanya istilah PSBB, whatever apapun namanya, yang saya cuma mengatakan adalah, saya cuma menyarankan setiap pagi, Anda cuma harus berpikir, Anda harus cuma bertanya pada diri Anda, rangsang kepala Anda dengan pertanyaan adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan? Saya ulang lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan? Biarkan pikiran Anda akan memberikan jawabannya. Saran saya, hal ini adalah hal yang saya sering lakukan. Ketika saya sudah mentok, nggak tahu harus ngapain, saya tanya sama diri saya, bagaimana caranya supaya saya bisa jualan? Bagaimana saya bisa jualan dan bisa closing? Bagaimana cara supaya saya jualan dan bisa closing? Mungkin Anda stres hari itu.
Anda mungkin stres masih hari kedua, tapi paling nggak kalau Anda diisi kepalanya, diisi dengan knowledge, diisi dengan pengetahuan, mungkin dari kedua atau hari ketiga akan muncul jawabannya. Ya mungkin juga Karin dan Buana juga tahu kan, ada saat dimana momen-momen dimana saya juga stres, betul kan? Nah di momen stres itu saya selalu bertanya bagaimana cara supaya bisa meningkatkan berjualan, dan lucunya nanti akhirnya saya punya ide dan punya cara bagaimana cara berjualan. Nah jadi buat Anda di masa-masa seperti ini yang harus Anda lakukan, perbanyak pertanyaan pada diri Anda bagaimana caranya berjualan dengan lebih mudah, dengan lebih menyenangkan dalam kondisi itu. Itu saja yang mungkin saya sharing. Saya senang banget hari ini udah sharing kepada Anda, semoga ilmu ini berguna, dan saya serahkan kembali kepada Ya, jadi teman-teman silakan saatnya ini untuk menambah pengetahuan Anda di era new normal ini dengan mengikuti Virtual National Sales Conference. Iya, oke. Untuk teman-teman dan ini untuk asik-asik aja ya Coach ya. Untuk bisa di screenshot, lalu bisa di-upload di Instagram, tag di Instagramnya Coach Antonius Arif dengan @antoniusarif, dan di Instagram kami Sahabat Sales, di follow ya. Follow ya. Oke, saya dengan Ana, Milani, Saya dengan Karin. dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam Sampai jumpa. performa. Bye-bye. Bye.